Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menentukan dan memilih bibit yang berkualitas. Nah, untuk bibit sendiri kita bisa membelinya secara langsung ke penjual bibit yang berkualitas, atau kita juga bisa membuatnya secara langsung. Nah, untuk sistem pembibitan yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara generatif dan secara vegetatif. Untuk pembibitan secara generatif ini merupakan sistem pembibitan dengan cara menanam biji dari tanaman itu sendiri. Nah, sistem pembibitan secara generatif ini biasanya dia tidak menurunkan varietas atau sifat asli dari induknya. Adapun keunggulan dari pembibitan secara generatif ini, dia memiliki sistem perakaran yang kuat sehingga cocok untuk menanam dalam jangka waktu yang cukup panjang hingga berpuluh-puluh tahun. Selanjutnya, untuk pembibitan secara vegetatif sendiri ini merupakan sistem pembibitan dengan cara pada sistem pembibitan secara vegetatif ini kita bisa menurunkan sifat asli dari induknya. Nah, sistem pembibitan secara vegetatif ini dia tidak membutuhkan lahan atau tanah yang terlalu luas. Dia dapat tumbuh di lahan yang dangkal sehingga cocok jika ditanam di dalam pot. Nah, untuk sistem pembibitan secara vegetatif ini juga dibagi ke dalam beberapa teknik. Yang pertama yaitu teknik stek. Nah, teknik stek ini merupakan teknik di mana kita menanam salah satu bagian dari tanaman itu sendiri. Nah, selanjutnya itu teknik mencangkok. Nah, teknik mencangkok ini merupakan teknik di mana kita menumbuhkan akar pada batang tersebut atau pada batang tanaman sebelum tanaman itu dipotong untuk selanjutnya ditanam. Nah, selanjutnya teknik okulasi. Okulasi ini merupakan teknik pembibitan dengan cara kita menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Okulasi juga dibagi ke dalam dua teknik lagi, yaitu teknik menempel dan menyambung. Nah, teknik menempel sendiri ini yaitu kita menempelkan tunas pada batang bawah atau pada induk tanaman itu sendiri. Nah, sedangkan dengan cara menyambung, kita menyambungkan dua batang tanaman yang berbeda. Selanjutnya itu teknik merunduk. Nah, teknik merunduk ini tidak semua tanaman bisa dilakukan dengan teknik merunduk. Di mana biasanya teknik merunduk ini dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang tanaman yang panjang, di mana nantinya kita membenamkan atau menanam atau cabang dari tanaman itu sendiri. Nah, biasanya tanaman atau contoh tanaman yang bisa dilakukan dengan teknik merunduk ini yaitu tanaman apel dan murai. Selanjutnya itu teknik menyambung. Nah, teknik menyambung ini merupakan teknik pembibitan dengan cara kita menggabungkan antara dua batang bawah dan batang atas dari tanaman yang berbeda namun sejenis dalam varietas sehingga dihasilkan tanaman baru. Nah, jika dilihat dari teknik secara generatif dan vegetatif ini untuk tanaman sebenarnya lebih bagus itu teknik secara generatif karena tanamannya itu kuat, tidak mudah goyang oleh angin, dan tanamannya tumbuh besar, terus dapat tumbuh di musim kemarau juga. Cuman jika kita menanam dalam pot, sebaiknya lebih bagus secara vegetatif. Kenapa? Karena jika secara vegetatif sistem perakarannya itu tidak terlalu panjang, dia bisa tumbuh di tanah yang dangkal sehingga cocok jika ditanam dalam pot. Selain itu, tanaman yang tumbuh nantinya juga tidak terlalu besar dan tinggi sehingga bakal cocok jika ditanam di dalam pot. Nah, baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.